Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Irham Kurniawan, NIM E100 210 205 dari kelas D, mata kuliah Geografi, Ekonomi, dan Industri. Sekarang saya akan membahas tentang aglomerasi ruang industri. Aglomerasi ruang industri ya. Aglomerasi ruang industri adalah konsentrasi geografis kegiatan ekonomi, terutama industri yang dimulai di Eropa dan Amerika Utara dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Aglomerasi ini merupakan pusat penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Awalnya, Marshall menyebutnya sebagai localized industries dan mengacu pada keuntungan ekonomi yang didapat dari konsentrasi industri di satu lokasi yang berlangsung dalam jangka panjang. Kemudian proses penentuan lokasi. Industri memilih lokasi yang optimal untuk kegiatan produksinya. Hal ini menarik lebih banyak perusahaan ke lokasi tersebut, menciptakan ekonomi aglomerasi. Ekonomi aglomerasi, keuntungan kolektif bagi perusahaan di satu wilayah. Masing-masing perusahaan mendapat manfaat dari kondisi yang menguntungkan yang tidak dapat diperoleh jika mereka beroperasi secara terpisah. Eksternalitas, eksternalitas negatif, polusi udara. Eksternalitas positif, berbagai input faktor misalnya tenaga kerja terampil. Ketika eksternalitas positif lebih besar, aglomerasi industri berkembang. Aglomerasi dan skala ekonomi eksternal. Aktivitas ekonomi terkonsentrasi secara spasial. Penghematan biaya rata-rata produksi karena kedekatan spasial. Skala ekonomi internal. Penghematan biaya dalam perusahaan. Skala ekonomi eksternal. Penghematan biaya kolektif di wilayah tersebut. Kemudian faktor-faktor penghematan biaya dapat diperoleh melalui satu, terjalinnya hubungan pertukaran antar perusahaan yang berada dalam siklus produksi yang sama. Dua, tersedianya pasar tenaga kerja yang lebih terdiferensial. Yang ketiga, terdapat pasar outlet yang lebih besar untuk produksi. Yang keempat, penggunaan bersama oleh sejumlah perusahaan dari satu sistem infrastruktur dan layanan. Nomor 5, terbentuknya suasana industri tertentu yang ada di area tertentu. Nomor 6, reputasi yang diperoleh produk dari daerah konsentrasi industri tertentu untuk merangsang permintaan konsumen terhadap jenis barang tertentu. Kemudian konsentrasi industri terkonsentrasi di wilayah dan negara tertentu. Contohnya Eropa Tengah, Amerika Serikat, dan kota-kota metropolitan. Model persebarannya relatif tidak berubah. Kemudian ada 7 negara pemasok 60% produk manufaktur. Faktor perubahan struktur industri yaitu disekonomis aglomerasi, kebijakan regional, perkembangan teknologi, munculnya perusahaan multinasional. Jenis aglomerasi, 1. Ekonomi urbanisasi, keuntungan di daerah perkotaan Jabodetabek. 2. Ekonomi lokalisasi, manfaat bagi sektor industri tertentu, batik lawen, pengecoran logam, batur. Kemudian aglomerasi industri di Indonesia. Pada tingkat nasional, 2 pulau besar Indonesia yakni Jawa dan Sumatera merupakan lokasi dari 90% usaha industri besar menengah. Dengan dibukanya pelayanan antar pulau dengan kapal uap dan didirikannya Pangkalan Angkatan Laut, pemerintah Hindia Belanda di kota Surabaya pada tahun 1850-an mendukung berkembangnya industri perbaikan kapal laut yang besar di kota Surabaya. Selain itu, industri berat lainnya yakni industri rel dan kereta api juga berkembang pesat. Hal ini menunjukkan dengan meningkatnya jumlah desa urban di sepanjang koridor tersebut. Secara geografis, konsentrasi industri terlihat tersebar di sepanjang koridor Jakarta-Bandung, sehingga wilayah perkotaan di Jabodetabek dan metropolitan Bandung hampir menyatu atau membentuk suatu jaringan kota. Kemudian desentralisasi lokasi industri. Di wilayah tertentu dan dalam periode sejarah tertentu, keuntungan yang berasal dari konsentrasi lokasi industri dapat mengarah kepada disekonomis. Hal ini dapat menimbulkan proses deaglomerasi atau pengurangan aglomerasi. 3 penyebab utamanya adalah 1. Penemuan energi listrik. Pabrik tidak lagi harus berdekatan dengan sumber energi seperti tambang batu bara atau sungai. Listrik dapat didistribusikan dari jarak jauh sehingga lokasi industri lebih
fleksibel. Yang kedua, perkembangan sarana transportasi. Transportasi yang lebih baik memungkinkan akses ke pasar yang jauh dan bahan baku dari jarak jauh. Kemudian industri tidak perlu terikat pada lokasi dekat pasar atau bahan baku. Yang ketiga, biaya tinggi di pusat industri lama. Pusat industri lama mengalami kenaikan biaya sewa lahan, pajak, dan biaya hidup. Biaya upah pun meningkat. Hal ini membuat pendirian pabrik di lokasi tersebut menjadi tidak ekonomis. Kemudian ada kesenjangan wilayah dan aglomerasi buatan. Kesenjangan pusat pinggiran. Konsentrasi industri di beberapa wilayah dan negara menciptakan kesenjangan dengan wilayah lain. Wilayah terpusat mendominasi ekonomi, infrastruktur, dan migrasi penduduk. Pusat mengontrol dan mendominasi wilayah pinggiran dalam hal nilai, budaya, serta perilaku sosial. Ketidakseimbangan ini menghasilkan tingkat pembangunan antar wilayah yang berbeda. Kemudian pemerintah yang tertinggal dapat mendorong desentralisasi industri dan membentuk aglomerasi buatan melalui dua bentuk utama kebijakan, yaitu intervensi tidak langsung yang berisi negara atau badan publik memengaruhi penentuan lokasi perusahaan swasta. Kebijakan ini termasuk penyediaan infrastruktur, pemotongan pajak, serta dukungan pendanaan. Tujuannya adalah untuk membuat daerah menarik bagi pengembang industri. Yang kedua, intervensi langsung yang berisi pendirian perusahaan industri milik publik atau swasta. Perusahaan ini bertindak sebagai kutub pembangunan, memicu proses aglomerasi dan diseminasi di wilayah sekitarnya. Strategi ini dipraktikkan di banyak negara Eropa dan berkembang setelah Perang Dunia yang ke-11. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.